Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dengan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur serta kesehatan, nikmat waktu yang luang sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam rangka menjalankan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah dilanjut taklim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, kegiatan kita di pagi hari ini mendapat rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang dapat syafaat yang akan nanti. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kajian pada subuh akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Riyadho. Untuk itu mari kita sama-sama simak, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita memahami dan tentunya bentuk takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mendengarkan kajian taklim pada pagi hari. Untuk beberapa waktu kajian pada pagi hari ini kita buka dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada guru kami Ustaz Riyadho, waktu dengar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, kudrat dan iradatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di rumah Allah, dan dalam kegiatan yang mulia, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita yang kita lakukan pada pagi ini khususnya menjadikan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke habiban baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu
besar pada hari Rabu kita akan berpuasa di hari pertama. Nah, untuk kepastiannya kita menunggu sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Kementerian Agama beserta Majelis Ulama Indonesia, sehingga kita tiba saja dengan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan itu, maka hadirin sekalian, terkait dengan datangnya bulan Ramadan itu, maka diharapkan kita selepas nanti Ramadan tentu kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sebuah kesempatan ketika Rasulullah SAW hendak menyampaikan khutbahnya, beliau naik mimbar. Jadi mimbar itu ada tangga-tangganya gitu ya. Kalau ini kan bukan mimbar, ini namanya podium. Jadi kalau mimbar itu ada tangganya, tangga 1, 2, 3 gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah pada saat menyampaikan khutbah naik mimbar itu naik ke tangga yang pertama, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga kedua, Rasulullah ngomong lagi amin. Sampai naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Sehingga kemudian mengundang tanda tanya dari para sahabat. Setelah kemudian selesai khutbahnya, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Gitu kan? Padahal tidak biasa-biasa seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab dalam hadis itu yang sangat panjang. Dia mengatakan, pada saat saya mau naik mimbar, malaikat Jibril datang menemuiku dan dia berdoa, ya dia berdoa 3 kali. Dan kemudian saya mengaminkan 3 hal itu. Apa doa dari malaikat Jibril? Yang pertama, celakalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah hidupnya sampai di bulan Ramadan, tapi kemudian selepas Ramadan tidak menjadikan Ramadan yang hadir pada dirinya itu menjadi sarana untuk dapat diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena jaminan dari Rasulullah kalau orang hidup di bulan Ramadan kemudian sampai tuntas menyelesaikan ibadah-ibadah puasa maupun ibadah yang lain di bulan Ramadan, jaminannya adalah kawaladat hukummu, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali kepada kesucian diri. Nah, jadi kalau misalnya hadirnya Ramadan itu tidak berubah ya dirinya, tidak menyebabkan dia kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang seperti ini celaka. Karena dia berarti tidak memanfaatkan hadirnya momentum Ramadan itu sebagai peningkatan kualitas dirinya, kualitas imannya, kualitas amalnya. Maka kata Rasulullah, saya mengatakan amin. Makanya orang yang tidak manfaatin Ramadan dengan baik, jadi dia termasuk orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril, mendapatkan laknat dari Allah. Bentuk laknat dari Allah itu adalah bisa jadi hidupnya nggak berkah, ya. Bisa jadi hidupnya tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Bukan berarti hanya selama misalnya kemudian tiba-tiba musibah gitu kan. Kemudian pas naik tangga kedua beliau mengatakan amin juga. Maka doa yang kedua dari malaikat Jibril, beliau mengatakan, celakalah orang yang masih diberikan kesempatan hidupnya merawat orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi kemudian tidak menyebabkan keberadaan orang tua yang sudah sepuh yang harusnya dirawat itu menjadikan dia berbakti kepadanya. Nah, jadi ada kalau misalnya orang yang masih dikasih kesempatan, ya misalnya punya ibu ya, atau punya kedua orang tua yang sudah sepuh, gitu
gitu kan. Kemudian menyia-nyiakan, gitu kan. Dia tidak berbakti, dia sering marah-marah kepada orang tuanya. Biasanya kan kalau orang tua apalagi sudah mulai uzur yang mendekati, kadang-kadang pikun juga gitu kan. Itu orang tua itu kembali seperti anak-anak, kembali seperti merasa sensitif, ya, merasa sensitif kehidupannya. Jadi kalau misalnya makan, kemudian kita memberikannya itu dengan cara yang tidak baik, apalagi dengan marah-marah, orang itu hatinya sakit. Ya, orang itu hatinya sakit. Kadang-kadang orang tua itu suka cerita gitu kan. Bahkan kemudian ceritanya suka diulang-ulang gitu. Saya punya ibu masih alhamdulillah. Beliau itu begitu. Jadi kalau kita silaturahmi dengan orang tua, ya cerita-cerita itu. Cerita itu sudah pernah berulang-ulang. Setiap kali kalau kita ketemu, kadang-kadang cerita itu lagi, cerita itu. Udah nggak apa-apa, dengarkan saja. Dengarkan saja. Gitu. Karena dengan dia menceritakan itu, dia sedang mengingat masa lalunya. Dia sedang bersenang-senang dengan ingin supaya apa yang dia sampaikan didengar orang. Udah dengarkan saja. Gak usah kemudian kita mau cerita itu lagi, ulang-ulang gitu kan. Nah itu kalau begitu berarti orang tua tuh jadi tersinggung. Nah jadi sekali lagi bahwa seharusnya dengan adanya orang tua itu, kemudian kita merawatnya dengan baik, yang dengan itu kemudian menyebabkan wasilah kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, celakalah orang yang masih diberikan kesempatan ada orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Kemudian setelah wafatnya orang tuanya itu tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga karena baktinya kepada orang tua itu. Makanya orang yang menyia-nyiakan orang tua, ya, tidak berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua yang sudah sepuh, ya, maka hidupnya itu akan susah. Orang yang hidupnya menyakiti hati orang tua, menyinggung perasaan orang tua, maka terhalang dia dari surga. Ya, kita tahu ada sahabat Nabi dulu ya, namanya Alqamah. Siapa namanya? Iya, Alqamah kalau salah. Alqamah itu dia orang soleh. Gitu. Dia rajin sholat di belakang Nabi, berjamaah, hadir taklim, gitu kan, bersama dengan para sahabat yang lain, dengan Rasulullah SAW. Nah saat itu dia masih punya orang tua, masih punya ibu. Tapi kemudian setelah dia menikah, berpisah dengan orang tuanya, gitu kan, dia punya rumah sendiri, ibunya punya rumah sendiri, dan tinggalnya agak jauh. Satu ketika setelah dia menikah, ibunya kangen dengan anaknya. Akhirnya ibunya ingin menjenguknya. Biasa kan kalau orang tua jenguk anaknya, itu biasanya apa yang ada di rumahnya dibawa. Biasanya begitu ya. Nah, orang tua saya itu kalau dari kampung dia pengen datang ke kita, gitu kan. Di rumah ada pohon nangka, nangkanya dibawa, gitu kan. Ada pohon mangga, mangganya dibawa. Pokoknya apa aja, punya pisang, pisangnya dibawa, gitu kan. Jadi orang tua gitu. Ya, saking pengen membahagiakan anaknya sebenarnya. Kan begitu. Nah ini tiba-tiba ibunya sudah datang jauh-jauh, jadi ingin menjenguk Alqamah, membawa oleh-oleh apa yang dimiliki di rumahnya. Sampai di rumahnya dicuekin sama Alqamah. Dia lebih asik bercengkrama dengan istrinya, gitu kan. Setelah masuk ke rumahnya sama salam gitu, ditinggalin, cuekin itu nggak diajak ngobrol, didiamin aja. Nah itu hati ibunya sakit. Saya jauh-jauh ini pengen ketemu sama anak saya pengen ngobrol sama anak saya, tapi cuekin, gitu kan. Waktunya makan, kalau mau makan aja aku di situ, gitu bisa. Jadi tersinggung hati orang tua. Akhirnya kata ibunya apa? Mulai hari ini saya nggak mengakui lagi Alqamah
sebagai anakku. Padahal Alqamah sholat, ibadahnya rajin, baca Quran, zikir, rajin luar biasa, sholat. Tapi suatu ketika dia menyinggung perasaan hati ibundanya. Akhirnya ibundanya pulang, gitu kan? Dan dia tidak pernah mengunjungi lagi Alqamah. Satu ketika Alqamah jatuh sakit. Nah, pas jatuh sakit itu kemudian sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah dan akhirnya kemudian dia sampai sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya berminggu-minggu, ya sembuh enggak, meninggal juga tidak, sehingga menimbulkan keprihatinan dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian para sahabat ini saking kasihannya akhirnya kemudian menyampaikanlah kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saudara kita, kalau kita ini jamaah kita kira-kira begitu, namanya Alqamah, dia sedang sakit dan sakitnya sudah lama. Sekarang sudah sakaratul maut berminggu-minggu, gitu kan? Begitu saja, mati juga, gitu kan? Sembuh juga enggak. Akhirnya kemudian udah nanti saya lihat di situ. Rasulullah jawab dengan para sahabat yang lain. Setelah ditemu, Rasulullah bertanya, udah lama ini katanya, dia masih punya orang tua enggak? Kayaknya masih ada punya orang tua. Oh iya katanya, kata tetangganya di situ, dia masih punya ibunya, seingat saya. Oh, kata Rasulullah, ini Alqamah punya dosa sama orang tuanya. Dia menyinggung perasaan orang tuanya. Coba ada yang datang ke ibunya, tolong dia bisa datang ke sini supaya bisa memaafkan Alqamah. Maka datanglah, berangkatlah ya utusan dari Rasulullah kepada ibundanya. Sampai di rumahnya, kata ibundanya setelah salam dan sebagainya gitu, bunda, ini anak bunda namanya Alqamah sudah sakit, sakitnya sudah lama dan sekarang sudah sakaratul maut, sudah berminggu-minggu belum ada perkembangan, meninggal juga enggak, sembuh juga enggak. Kata ibunya apa? biarin dia kondisinya seperti itu. Saya sudah ngakuin lagi dia sebagai anak saya. Dia telah menyinggung perasaan saya. Padahal baru sekali melakukan itu. Ibunya itu merasa sakit hatinya, tersinggung, dan akhirnya kemudian dia tidak menganggap lagi si Alqamah. Jadi bunda nggak mau nengok nih, kasihan si Alqamah, biarin, ya udah biarkan saja. Akhirnya pulanglah utusan ini dan menyampaikan kepada Rasulullah, ibundanya nggak mau memaafkan Alqamah, nggak mau datang. Oh gitu deh. Coba tolong balik lagi ke sana, bilangin ini yang minta baginda Rasulullah SAW, yang meminta supaya ibundanya hadir di sini adalah baginda Rasulullah SAW. Kayak sampai ngomong begitu Rasulullah. Maka utusan ini berangkat lagi menemui ibundanya, sampai ke ibundanya kok, kayak ibunda dapat pesan dari Rasulullah bahwa engkau diharapkan untuk datang ke sana. Kata beliau, ini yang meminta untuk hadir adalah baginda Rasulullah SAW. Tapi kata bundanya, mohon maaf, walaupun yang meminta adalah baginda Rasulullah, saya tidak mau hadir, mohon maaf, sampaikan kepada Rasulullah. Saya minta maaf, saya nggak bisa hadir, nggak bisa ke sana karena saya sangat sakit dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang. Begitu. Akhirnya putusan ini pulang tidak membawa hasil. Sampai kepada Rasulullah disampaikan kembali, wahai Rasulullah, tetap ibundanya tak mau. Padahal sudah saya sampaikan, yang meminta hadir ke sana itu engkau, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, oh begitu ya. Kata Rasulullah, udah kalau begitu, tolong kamu datang lagi ke sana. Para sahabat tolong kumpulkan kayu bakar. Sampaikan kepada ibundanya, kalau misalnya ibundanya ini tidak mau memaafkan kesalahan Alqamah, maka anaknya akan dibakar. Anaknya akan dibakar. Karena Alqamah ini nggak akan meninggal, nggak akan wafat dia kalau tidak dibakar. Maka kemudian utusan datang lagi ke sana. Kemudian sahabat yang lain sudah mengumpulkan kayu bakar, mencari kayu bakar untuk persiapan kalau misalnya ibundanya tidak mau datang. Sampai utusan datang ke ibundanya,
Kemudian menyampaikan pesan Rasulullah bahwa kalau engkau tidak mau memaafkan Alqamah, maka si Alqamah akan dibakar. Nah, mendengar Alqamah mau dibakar, akhirnya ibundanya diluluh hatinya. Ibundanya, seorang ibu itu ada pepatah mengatakan kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Jadi kadang-kadang ridho tega dengan sakitnya tapi tidak tega dengan nyawanya, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian mendengar bahwa kalau mau beliau tidak memaafkan akan dibakar oleh Rasulullah dan para sahabat, akhirnya ibundanya dulu. Bagaimanapun juga dia darah daging saya, kira-kira begitu. Akhirnya ibundanya mengatakan, iya katanya, saya memaafkan Alqamah. Ibundanya ngomong begitu, di sana Alqamah langsung wafat, menghembuskan nafas terakhir. Dibimbing oleh Rasulullah, ya akhirnya kemudian meninggal. Nah, jadi orang tua ini bagi anak itu adalah merupakan kayak bahasanya jimat gitu kan. Sampai-sampai kalau menurut Haji Roma Irama ini kan keramat gitu kan. Ada lagu ya kan, keramat gitu kan. Jadi memang keramatnya kita itu ya orang tua, khususnya ibu. Ya, karena ibu itu kan bahkan penghormatan kita kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan ayah. Ya, berdasarkan hadis Nabi ya. Jadi seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling harus aku hargai dalam kehidupan kita ini? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Ya, kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Baru ayah. Jadi kewajiban anak itu kepada orang tua, terutama kepada ibunya, itu betul-betul harus diperhatikan. Nah, kalau masih ada orang tuanya, maka muliakan orang tua karena dia itu keramat. Kalau dia sudah meninggal, tetaplah berbakti kepada orang tua dengan apa? Dengan mendoakannya, dengan ziarah ke kuburnya. Itulah kewajiban anak. Ya. Karena bagaimanapun kita, walaupun kita sekarang sudah tua, sudah mendekati 60 tahun misalnya, tapi kita ini tetap anak dari orang tua kita. Maka kewajiban kita adalah mengunjunginya, ya, menziarahinya bagi yang sudah meninggal, mendoakan selalu orang tua. Bahkan sampai sudah meninggalnya saja nih, kalau orang tua nggak ingat mendoakan orang tuanya, itu si rizkinya jadi susah. Dalam sebuah hadis dikatakan ya, hadis Arba'ah dalam kitab Muqarrarul Hadis dikatakan, man taraka doa alul walidaini. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, yang qati'ur rizq, maka dia akan terputus dari rizkinya. Maksudnya apa? Rizkinya jadi susah. Maka itu refleksi bagi orang yang susah rizkinya, yang bisnis gak goal, rugi mulu, bisa dapat pekerjaan sering keluar masuk di sangka di ngamar lagi terus itu, hidupnya susah misalnya. Maka bisa jadi dia jarang mendoakan orang tuanya, jarang menziarahi kuburnya. Bahkan kadang-kadang orang menziarahi kuburku sampai Wali Songo, sampai Madura gitu kan, sampai ke Banten kemana gitu, mana-mana dikunjungi, diziarahi, tapi orang tua sendiri enggak diziarahi. Padahal yang paling utama adalah menziarahi orang tua. Nah, ketika sudah meninggal saja kita wajib begitu, apalagi masih hidup, maka muliakanlah. Dan orang yang mendurhakai anak, hidupnya enggak akan mulia. Coba saja orang yang menyakiti hati orang tua, ya, pasti hidupnya banyak testimoni, banyak contohnya, gitu kan, banyak contohnya di luar kita, mungkin bahkan ada di keluarga kita misalnya. Ada orang yang anak itu menyinggung perasaan hati orang tua, sakit hati orang tua, maka hidupnya nggak mulia, hidupnya susah, gitu kan, keluarganya berantakan, bisnisnya juga hancur, gitu kan. Nah, ini karena dia tidak berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian pas kemudian kembali ke hadis tadi, ketika Rasulullah naik ke mimbar yang ketiga, kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, berilah laknat kepada seseorang yang ketika disebut namamu, maksudnya nama baginda Rasulullah, lam tusalli alaihi, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Nah, begitu Pak.
Masya Allah ya. Jadi kalau ini kelihatannya sepele kan, kita membaca sholawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah disebut. Ya, ketika nama beliau disebut kemudian kita tidak mau bersolawat, maka kita dilaknat sama Allah atas doa dari malaikat Jibril. Jadi kalau misalnya nama Rasulullah disebut, kita bersolawat. Minimal kita membaca sallallahu alaihi wasallam atau minimal sallallahu alaihi, minimal begitu. Ya syukur sholawatnya lebih lengkap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi selawat kepada baginda Rasulullah itu menjadi penting. Apalagi kemudian nama beliau disebut. Jadi 3 doa ini luar biasa. Yang berdoa adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat. Kan malaikat itu kan tidak pernah maksiat kepada Allah. Selama hidupnya dia selalu berzikir kepada Allah, berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Karakteristiknya la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk suci, malaikat. Yang berdoa makhluk suci, tidak pernah maksiat kepada Allah, dan yang mengaminkan adalah makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 hal ini perlu diperhatikan. Pertama, Ramadan jangan disia-siakan. Yang kedua, orang tua jangan kita durhakai. Yang ketiga, bersalawat kepada baginda Rasulullah ketika nama beliau disebut. Nah, hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu datangnya Ramadan ini harus betul-betul kita maksimalkan. Harus kita maksimalkan ibadahnya atau momentum ini betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang katanya sih ini hadis yang lemah, tapi walaupun lemah nggak apa-apa untuk sebagai fadhilul amal. Dalam sebuah hadis dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar. Haramallahu, maka Allah haramkan baginya jasadahu, jasadnya 'ala nar, dari api neraka. Aika maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan Pak, ya dalam riwayat ini dikatakan bahwa orang yang baru senang saja dengan datangnya Ramadan menjadikan dia diharamkan dari api neraka. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu sudah senang, gitu kan? Orang itu kalau sudah senang, maka dia akan termotivasi untuk apa? Untuk memanfaatkan momentum itu. Gitu. Sama itu juga kalau kita senang sama waktu kita senang sama apa? Istri kita sebelum kita dinikahin kan? Ada pepatah kalau orang sedang jatuh cinta tuh, gunung yang tinggi akan aku udah tinggi juga, lautan luas akan aku seberangi gitu kan. Sampai begitu tuh. Bahkan ada katanya gitu kan, mohon maaf nih, katanya lagi makan ya nggak usah. Rasa coklat katanya begitu ya. Nah itu saking apanya? Saking metafor ya, saking sebuah peribahasa yang menunjukkan bahwa orang yang kalau sudah suka, sudah senang, itu akan menjadikan motivasi bagi dirinya ya untuk melakukan sesuatu yang menurut anggapan orang itu mustahil. Nah begitu dengan Ramadan. Kalau kita sudah senang, gitu kan, kita sudah bahagia dengan datangnya Ramadan, maka hal-hal yang berat itu jadi ringan. Gitu kan. Kalau orang sudah senang, puasa yang begitu berat, kalau puasa sunnah kan berat kita kalau puasa sunnah itu kan. Tapi kalau puasa wajib itu biasanya kita walaupun sunnah itu berat, karena Ramadan mah ringan. Kenapa? Karena sudah diawali dengan senang. Nah oleh karena itu sekali lagi bahwa dengan datangnya Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan. Apalagi Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang
penuh dengan keberkahan. Ya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Jadi kata Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian, kepada kita semua, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikumus siyamah, ya, diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Pada bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Wa tuftahu abwabal jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya bahwa peluang kita untuk bisa meraih surga itu akan lebih mudah dengan hadirnya bulan Ramadan. Kalau orang betul-betul ibadahnya memaksimalkan di bulan Ramadan, maka peluang untuk dia bisa masuk surga itu tinggi. Kira-kira begitu maksudnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya kalau dia betul-betul memaksimalkan Ramadan, ya, peluang untuk dia masuk neraka itu kecil. Jadi wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Nah, jadi setan-setan pada bulan Ramadan dibelenggu. Cuma kita nggak boleh lengah, karena kalau setan itu ada dua jenisnya. Ada setan dalam jenis jin, ada setan yang kepalanya hitam. Ada setan dari jenis manusia yang selalu menggoda manusia, kan begitu, yang memberikan bisikan kepada dada manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, itu setan namanya. Nah, dan jenisnya ada dua, gitu kan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau di bulan Ramadan, setan beneran yang dari jenis jin itu dibelenggu, dia nggak leluasa menggoda manusia. Tapi ada setan yang gitu. Makanya nanti jangan heran lah, ya, jangan heran, ya, nggak usah kaget. Nanti kalau di bulan Ramadan di siang hari banyak setan-setan berjamaah. Ya. Bahkan nanti jangan kaget juga kalau setan pada bulan-bulan lain kan biasanya kan munculnya malam hari, ya, malam hari gitu kan, kemudian bergelantungan atau lari apa gitu, satu suara-suara. Tapi kalau di bulan Ramadan itu, kalau di bulan biasa itu setan nggak kelihatan kakinya, ya kan? Kalau di film-film kan gitu ya, kuntilanak apa ini kan, ada bergelantungan di pohon gitu kan. Atau lagi melayang terbang di atas udara, itu kakinya nggak kelihatan. Tapi kalau setan di bulan Ramadan siang hari, yang kelihatan justru kakinya, badan sama kepalanya nggak kelihatan karena ketutup hordeng. Ya, siang hari ketutup spanduk karena ditutup ya luar-luar. Nah, ini setan yang seperti ini yang harus diwaspadai. Kalau setan dalam bentuk jin, kita bacain ayat kursi, kita bacain kulhu falak binas, kabur dia. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, gua juga hafal gitu. Dibacain ayat kursi, kata dia, gua juga hafal, katanya gitu. Nah, ini bahaya nih setan begini. Nah, kemudian kata Rasulullah dalam hadis tadi dikatakan waktu ghalu fi syayatin, dibelenggu setan. Kemudian kata Rasulullah apa? Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan kebaikan-kebaikan yang bukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi keberkahan Ramadan itu, ya, itu salah satunya adalah dari sisi ini, dari sisi keberkahan, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Bahkan keberkahan Ramadan juga adalah secara ekonomi juga bisa kita lihat, Pak. Biasanya ini sering saya sampaikan juga di sini, mengingat kembali memori kita yang sudah tahun sebelumnya pernah saya sampaikan. Ya, di bulan Ramadan itu biasanya salah satu keberkahannya apa? Ketika sudah masuk hari pertama bulan Ramadan, itu biasanya mulai berjamuran munculnya entrepreneur baru. Biasanya itu kalau Ramadan sudah hari pertama puasa itu
udah jam 4 udah mulai pasang stand ya. Yang biasanya nggak jualan gorengan, jualan gorengan. Yang nggak biasa jualan lontong, jualan lontong ya. Yang nggak biasa jualan kolak, jualan kolak ya. Nah itu penjamuran itu. Usaha bisnis juga jualan pakaian, jualan apa itu alhamdulillah berkah, banyak peminatnya, banyak pembelinya kan. Artinya apa? Dengan artinya Ramadan, keberkahannya itu bisa dirasakan secara ekonomi. Gitu. Sampai-sampai katanya begini Pak, ini seloroh aja ini. Itu. Di bulan Ramadan itu, kalau kita makan salak, ya kan, yang kita makan kan yang putihnya, ya kan, dagingnya, bijinya dibuang kan, karena keras nggak bisa dimakan. Tapi di bulan Ramadan, biji salak itu jadi lembek gitu kan. Saking hebatnya Ramadan tuh katanya. Jadi biji salak jadi lembek, jadi bisa dimakan. Tapi itu bohong ya. Karena biji salak yang dimaksud adalah kolak. Nah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi keberkahan Ramadan itu dari sisi pahala luar biasa. Kata Rasulullah, wal hasanatu bi asri amsalha. Setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Jadi kalau kita misalnya sholat fardu misalnya di bulan biasa kita berjamaah pahalanya berapa? 20 derajat pahala kebajikan. Ya kan? Kalau sendiri munfarid 1 derajat kebaikan. Tapi di bulan Ramadan wal hasanatu bi asri amsalha. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti yang biasanya 27 menjadi 270 pahala kebajikannya kalau kita berjamaah. Kalau kita sedekah, gitu kan? Kalau kita sedekah, kalau di bulan-bulan biasa, setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, kalau kita sedekah itu dibalas oleh Allah berapa? Oleh Allah dibalas dengan balasan sebanyak 700 kali lipat. Itu kalau sedekah di bulan-bulan biasa. Tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina, masalul perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan mereka itu amwalahum, harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kamasalil habbatin, perumpamaannya seperti sebuah biji tanaman. Kemudian ditanam, ambatat, biji tanaman itu kemudian tumbuh besar, gitu kan. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh besar, memiliki 7 dahan. Ya, pohon kalau sudah besar kan ada dahannya tuh. Nah, dahannya ada 7. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap dahannya itu menghasilkan 100 buah. Jadi kalau ada 7 dahan jadi berapa tuh? 700. Jadi orang yang infak di jalan Allah, menanam 1 biji tanaman, itu dibalas oleh Allah itu 700 kali lipat. Seperti 1 tanaman yang tumbuh besar memiliki 7 dahan, masing-masing dahannya ada 100 buah. Kalau 7 berarti 700. Jadi Pak, kalau kita infak itu sebenarnya kita bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk ketua DKM, ya kan? Bukan untuk pengurus DKM, bukan. Ya. Kita infak untuk masjid itu sebenarnya hakikatnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Allah akan membalas kebajikan kita itu dengan 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita infak 1000, dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Jadi berapa itu? 700.000. Gitu kan? Dan itu yakin Pak, harus yakin. Benar kan? Saya kalau infak nggak dibalas 700 kali lipat. Nah, yang harus kita pahami, cara Allah membalas pahala dari infak kita itu ya dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Bisa jadi orang infaknya itu betul-betul oleh Allah diganti dengan 700 kali lipat dalam bentuk harta. Ya, infak misalnya 100.000, 700 kali lipatnya. Dan jadi berapa tuh?
Ya pokoknya dikalikan 700 banyak lah, ya kan? Ya begitu kan. Tapi ada juga orang yang ketika infak itu oleh Allah dibalas hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil saja. Tapi apa? Nanti sisanya itu oleh Allah akan diberikan kepada hamba yang melakukan sedekah ini nanti di akhirat. Makanya nanti Pak, pada saat nanti di yaumil akhir, pada saat amal ditimbang, itu banyak orang yang beriman merasa terkaget-kaget dengan pahala. Ketika dihadapkan di yaumil mizan, ditimbang amalnya, tiba-tiba kok ini ada pahala besar banget ini. Ini pahala apa ini? Gitu kan? Dia merasa lu udah lupa gitu dengan pahala itu. Kata malaikat tadi dikatakan bahwa ini adalah pahala dari sedekahmu yang dulu waktu di dunia belum sempat dibalas oleh Allah atau tidak dibalas di dunia, maka sekarang ini. Makanya saking besarnya pahala sedekah itu Pak, sampai-sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, seandainya orang yang sudah wafat, yang sudah dikubur, kemudian oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia, walaupun hanya beberapa saat saja, apa yang ingin dia lakukan? Maka dia pasti akan mengatakan, saya ingin bersedekah. Gitu. Kenapa? Karena memang sedekah itu pahalanya luar biasa, 700 kali lipat. Kalau sholat saja cuma 27 derajat ya, tapi kalau sedekah 700 kali lipat. Kan begitu. Nah sehingga kemudian maka di bulan Ramadan ini entenglah kita bersedekah. Ya, jangan melihat besar kecil ya, pokoknya yang penting kita di bulan Ramadan continue setiap hari kita bersedekah, baik siangnya maupun malamnya. Karena Ramadan itu seluruh waktunya itu waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu di mana Allah melipat gandakan pahala. Karena hadis ini berhubungan dengan Ramadan, bukan dengan puasanya. Waktu Ramadannya itu. Makanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, Ramadan menjadi istimewa. Nah kemudian contoh yang lain lagi misalnya, kita membaca Al-Quran. Dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya berapa? Hitungannya 1 huruf. Ya, kata Rasul dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalih. Dan setiap 1 kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa, pahalanya 1 huruf itu 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif itu 1 huruf, wa lamun harfun, lam juga 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim juga 1 huruf. Artinya alif lam mim itu 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf 300 kebaikan. Dan kita nggak mungkin Pak, kalau kita tadarusan di bulan Ramadan hanya alif lam mim shadaqallah dan juga begitu. Nggak mungkin kan? Kita pasti bacanya banyak gitu. Ketika kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan bagian dari ayat Quran kan? Itu Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kalau 1 hurufnya itu 10 kebaikan, kalau 19 huruf 190. Nah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan minimal 10 kali lipat lagi. Jadi 1 hurufnya jadi berapa? 100 kebaikan. Jadi kalau 1 huruf 100 kebaikan, kalau 19 kita baca basmalah misalnya, maka 19 dikali 100 1900. Kan pahalanya luar biasa. Ya. Pahalanya luar biasa. Dan kita sekali lagi di bulan Ramadan itu kan kita berlomba-lomba tadarusan kan. Makanya di bulan Ramadan ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam, ya kan? Kita berapa kali khatam? Nah, kita introspeksi ya. Minimal lah kalau bisa. Semalas-malasnya orang beriman itu harusnya dalam 1 bulan minimal 1 kali khatam kita membaca Al-Quran. Gitu ya. Minimal 1 kali khatam membaca Al-Quran. Nah kalau misalnya kita sudah menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan misalnya, itu sudah berapa huruf kita baca? Luar biasa.
Kalau satu dikalikan satu berarti 100 kebaikan. Maka pahalanya masya Allah. Kata orang Kalimalang bertimur. Saking banyaknya gitu kan. Makanya orang yang betul-betul tidak memanfaatkan momentum bulan Ramadan, pantas Rasulullah mengatakan dalam hadis yang tadi doanya malaikat Jibril itu, orang yang seperti ini dilaknat. Orang yang hidup di bulan Ramadan tapi kemudian tidak menambah kebaikan baginya, tidak menambah pahala baginya, sehingga kemudian selepas dari Ramadan sia-sia saja. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia nggak dapat apa-apa dari Ramadannya. Puasa-puasa, gugur kewajibannya, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa tuh dengan Ramadan itu. Nah, ini kan rugi, ya kan? Celaka orang seperti ini kan. Dia tidak memaksimalkan ya momentum Ramadan, waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu dengan kita mengetahui keutamaan Ramadan ini, maka tentu kita harus termotivasi kan gitu. Nah, kita termotivasi untuk betul-betul berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk kebajikan di bulan Ramadan. Ya, apalagi kemudian kita tentu ya di bulan Ramadan kita wajib puasa gitu kan. Ya, puasa tentu juga memiliki faedah keutamaan yang lain. Ya, misalnya diantaranya adalah asyam junnatun. Puasa itu adalah perisai. Artinya apa? Bisa membentengi kita dari kemaksiatan. Makanya ketika seorang laki-laki yang dia nafsunya besar gitu kan, maka untuk mengendalikan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Ya, nafsu besar ini terhadap apa? Terhadap 3 hal. Terhadap tahta, terhadap harta, wanita. Nah, terutama wanita ya. Karena godaan yang paling berat bagi seorang laki-laki adalah wanita. Orang kadang-kadang bisa tahan hidupnya sederhana. Orang bisa tahan waktunya jabatan. Kadang-kadang nggak tahan kalau dia ada perempuan wanita, ya kan? Begitu. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan nih suaminya meninggal, dia bisa tahan, nggak bisa nikah lagi, ya kan? Gitu. Tapi kalau laki-laki ditinggal oleh istrinya meninggal, gitu kan? Itu sedang dikubur aja nih, ya kan? Lalu sudah mulai dia lihat mana nih kira-kira. Nah, oleh karena itu betul-betul kita sekali lagi ya Ramadan ini kita maksimalkan. Maka Ramadan itu puasa di bulan Ramadan, puasa itu menjadi perisai yang akan membentengi kita dari perbuatan maksiat. Ya, puasa juga menyebabkan kita menjadikan wasilah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan innalil jannati baban, innalil jannati, sesungguhnya surga itu baban, ya, ada atau memiliki pintu. Sesungguhnya surga nanti di surga yang ada di akhirat nanti itu memiliki pintu. Dan ada satu pintu yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan padanya ada nanti di surga itu sebuah pintu namanya ar-rayyan. Fayaqulu, maka kemudian nanti di akhirat itu pada saat nanti ditimbang amal, pintu yang namanya ar-rayyan ini akan memanggil-manggil aina shaimun, manakah orang-orang yang berpuasa, gitu kan. Jadi nanti pada saat berkumpul di pada mahsyar, kemudian masuk satu persatu dihitung amalnya, gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian aina shaimun, mana yang lagi berpuasa, gitu kan. Itu Umar. Nah, kira-kira itu dulu waktu di dunia itu ada jamaah Masjid Al-Madinah, dia rajin. Dia dulu bulan Ramadan sering puasa. Bukan sering puasa, berpuasa. Bukan sering. Belum lagi puasa sunnahnya. Dia rajin puasa. Maka itu jamaah Al-Madinah hanya sini masuk surga melalui ar-rayyan. Nah, gitu. Maka orang-orang yang berpuasa waktu di dunia semua masuk surga melalui pintu namanya ar-rayyan. Nah, tinggal ada satu orang yang tersisa nih, orang yang puasa itu tersisa nih, masih ada satu orang. Maka kata Rasulullah dalam hadis itu dikatakan, fa idza dakhala akhiruhum, maka apabila ada orang yang paling terakhir
Ya, orang yang berpuasa paling terakhir nanti baru akan masuk surga, kemudian dia sudah masuk surga, maka ditutuplah pintu. Artinya pintu itu adalah pintu khusus bagi orang yang berpuasa, namanya pintu Arya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa puasa itu nanti akan memberikan syafaat bagi kita nanti. Pada saat tidak ada yang bisa menolong kita, nah salah satunya adalah puasa yang kita baca. Dalam hadis dikatakan, hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim juga, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Asyamu puasa, wal Qur'anu dan bacaan Al-Qur'an yasfa'ani akan memberikan syafaat keduanya lil 'abdi yaumal qiyamah, bagi hamba yang melakukannya pada hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, puasa nanti akan ngomong di hadapan Allah. Puasa nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah pada saat nanti di yaumil akhir. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, manaqtuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Sesungguhnya aku, kata puasa, telah mencegah si hamba ini dari makan dan melampiaskan syahwat di siang hari. Fasafi'ni fihi, pada hari ini dia meminta syafaat. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran juga nanti akan ngomong di hadapan Allah pada hari kiamat. Bacaan Quran yang kita baca nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah. Ai Rabbi manaqtuhu naum bil lail. Wahai Tuhanku, dia telah mencegah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari karena membaca aku. Di bulan Ramadan kita sambil ngantuk-ngantuk karena kenyang kan. Biasa kalau habis buka tarawih kan enaknya itu kan selonjoran kan, gitu kan. Kemudian tiba-tiba tidur aja kan. Tapi ada hamba Allah yang menahan kantuknya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi pas tadi khair, pahalanya 100 kali setiap grupnya kan begitu. Hari ini perlu membaca Quran. Nah maka nanti Quran yang dia baca itu nanti menjadi hujah di hadapan Allah. Dulu hamba ini tercegah dari tidur di malam hari, ya Allah. Kira-kira begitu. Hari ini dia meminta syafaat. Fayusfa'an, maka kemudian dalam hadis itu dikatakan Allah mengabulkan permintaan syafaat puasa dan Quran yang dibaca. Jadi Quran yang kita baca, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan khususnya, itu nanti akan memberikan syafaat bagi kita yang melakukan. Jadi ini baru Ramadan dan puasanya sudah begitu luar biasa. Nah oleh karena itu penting bagi kita untuk memaksimalkan Ramadan dan puasa di tahun ini. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini kalau kajian puasa ini baru jam 5 ya. Sudah jam 6 ya. Suruk jam berapa Pak? Jawab. 5. Oh, udah suruk ya? Masya Allah. Ya, nanti setelah ini insya Allah kalau mau ada diskusi tentang puasanya boleh ya. Jadi ini baru pembukaannya doang ini. Belum masuk ke fikihnya. Belum masuk ke fikihnya. Baru muqaddimah tentang Ramadan dan puasa itu. Ya mudah-mudahan dengan ini termotivasi, kita semua termotivasi betul-betul untuk memaksimalkan Ramadan kita, sehingga kita seperti digambarkan dalam sebuah riwayat, ya selepas nanti Ramadan kawaladat seperti bayi yang baru di kemudian kita kita cukupkan dulu. Kalau misalnya nanti ada nanya nanti setelah sahur ya. Demikian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mungkin nanti setelah kita bagi bapak-bapak yang mau bertanya, masih ada waktu ya Pak ya? Intinya bahwasanya pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak, mudah-mudahan tentunya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.